Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjut dari bahasan yang kemarin, Flash dasar ya. Kemarin itu kita sudah membahas bagaimana caranya Flash menampilkan HTML. Berikut juga, kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya agar Bootstrap bisa diakses pada Flash. Kali ini kita akan membahas Flash tapi dengan tahapan yang lebih lanjut, yaitu kita akan membahas basis data MySQL menggunakan Flash. Adapun basis data yang kita gunakan adalah MySQL yang sudah terinstal pada SAM. Bentuknya seperti ini. Kemudian saya masukkan nama database baru kita, DB kontak. Sudah terbuat ya DB kontak. Selanjutnya saya buat di sini kontaknya ya. Kontak. Saya buat ini menjadi 5. Lanjut di sini masukkan ID, di sini nama, terus kategori, kemudian dibuat pada. Ini pada kolom dibuat pada itu untuk memeriksa kapan data ini dibuat. Kemudian diubah pada untuk mengetahui kapan data diupdate. Selanjutnya kita atur metadatanya ya. Untuk ID tipe datanya itu integer, kemudian indeksnya primary, kemudian dia auto increment. Nama varchar saya berikan 50 digit dan kategori varchar juga saya berikan 50 digit juga. Dibuat pada menggunakan timestamp dan diubah pada menggunakan timestamp pula. Nah, di sini bedanya. Untuk dibuat pada dan diubah pada, mereka defaultnya harus current timestamp. Perbedaan dari kedua ini adalah pada diubah pada ini. Pada diubah pada ini, dia harus menggunakan atribut onUpdate current timestamp. Jadi setiap ada update, dia akan mengupdate juga tanggalnya. Kemudian kita simpan. Sekarang kita sudah kembali ke Visual Studio Code yang biasa kita gunakan. Di sini ada yang harus kita tambahkan, yaitu penghubung antara Flash dengan MySQL. Kita install pip install Flash MySQL. Tekan enter setelahnya. Ya, ini MySQL sudah terinstall ya. Selanjutnya kita akan memodifikasi app.py yang kita miliki. Sebelum menggunakan MySQL, kita import dahulu ekstensinya dengan cara from flashx. Ini flashx ya. Enter .mysql import MySQL. Jadi pastikan bahwa pada saat mengetik kodenya itu sudah otomatis memberikan saran ya atau suggestion. Hal tersebut menandakan bahwa instalasi Flash MySQL-nya itu berhasil. Lanjut, kita konfigurasi MySQL di sini. Nah, ini adalah saatnya kita melakukan konfigurasi. Ini saya duplikat ya.
Use password. Kemudian DB dan host. Ini saya atur dulu karena kita tidak menggunakan password maka dihapus. Kemudian nama database kita tadi namanya db_kontak dan hostnya karena kita menggunakan lokal jadi namanya localhost. Selanjutnya ini saya ubah dahulu ya catatannya. Ini untuk menampilkan data. Kemudian ini saya hapus juga keterangannya. Dan ini saya ubah saja menjadi tambah. Juga sama ya, saya ubah menjadi tambah. Dan render template-nya saya ubah menjadi tambah kontak. Seperti ini. Nanti template yang ada di sini saya ubah, yang profil ini saya ubah ya. Saya ganti namanya menjadi tambah underscore kontak. Saya simpan dulu pada app.py-nya, saya tekan Ctrl S. Kemudian saya harus memodifikasi form ini, saya ubah ya. Di sini saya ubah, tapi sebelumnya saya tambahkan dahulu tombol back yang akan saya tambahkan. Saya hapus yang tidak saya perlukan. Lanjut, di sini akan saya buat tombol kembali, break, kemudian saya masukkan form, post, sudah post ya. Saya tambahkan ada dua hal yang kita masukkan ke dalam table, yaitu nama dan kategori. Jadi di sini saya tambahkan input dahulu. Inputnya berupa teks, name-nya nama. Saya break lagi. Kemudian pada kategori saya tambahkan select saja. Name-nya kategori. Saya tidak menggunakan ID di sini. Kemudian option-nya yang pertama adalah option yang kosong karena memang tidak ada kategori pada kontak-kontak tersebut. Kemudian option yang kedua saya beri nama teman. Selanjutnya saya duplikat. Saya ganti menjadi keluarga. Dan di sini rekan kerja. Selanjutnya di sini saya tambahkan tombol submit ya. Jadi input, submit. Saya berikan teks simpan. Pada terminal saya jalankan Flash-nya. Seperti biasa ya, set flash_app sama dengan app.py, tekan enter, kemudian flash run. Baik, website sudah berjalan dengan baik. Kita buka sekarang halaman webnya. Sudah muncul halaman webnya. Sekarang kita coba untuk menampilkan form inputnya. Saya tekan enter, sudah muncul. Kategorinya juga sudah ada ya. Namanya sudah bisa diinput di sini. Dan kemudian di sini ada tombol simpan. Mengingat bahwa kita menggunakan Bootstrap, tapi untuk kasus ini saya tidak menggunakan Bootstrap secara patuh dulu ya. Jadi saya cukup menggunakan kode HTML standar saja. Di sini ada yang kurang ya, BR-nya belum ditambah. Makanya tadi tombol simpannya dempet. Ini saya simpan dahulu, saya refresh. Saya refresh halaman webnya, udah turun ke bawah nih. Selanjutnya kita akan memproses bagaimana cara menyimpan nama dan kategorinya ini. Kita kembali lagi ke Python di app.py. Nah, di sini yang akan menjadi proses untuk menambah dan menyimpan. Mengingat bahwa form yang kita set adalah post metodenya, maka kita harus membagi di sini. Jadi pada root ini selain kita akan menampilkan form input, namun ada pula proses penyimpanan datanya.
Jadi di sini ada dua metode ya, metode get dan post. Get untuk menampilkan form tambah kontak dan postnya digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini kita definisikan dulu metode yang akan direspon. Di sini kita definisikan bahwa metode yang akan direspon adalah get dan post. Nah, pada bagian ini kita akan menyeleksi manakah yang metodenya post, manakah yang metodenya get. Ingat, metode get hanya untuk menampilkan form tambah data. Namun untuk menyimpan data, kita menggunakan metode post. Sebelum Python mampu mendeteksi request get dan post tadi, kita harus menambahkan dulu fitur tersebut. Saya tambahkan ya di belakang render template namanya request. Kemudian di sini saya panggil juga requestnya. If request dot methodnya sama dengan post, maka apa yang akan kita lakukan yaitu simpan data. Nah, else-nya kita akan menampilkan form. Seperti ini. Pada saat kita melakukan post, ingat ya, pada form tambah kontak tadi kita memiliki dua input. Saya kembali ke tambah kontak. Di sini ada name-nya nama dan name-nya kategori. Nah, name nama dan kategori ini atau nama dan kategori ini akan kita tangkap dengan menggunakan fasilitas request yang ada pada Flash. Kita masukkan. Oh iya, ini underscore pada variabel nama itu bukan berarti apa-apa. Underscore di depan variabel kita ini hanya menunjukkan bahwa ini penting. Seperti itu. Dan ini sifatnya pribadi ya, tidak semua orang harus menggunakan underscore di depan variabel. Kemudian kita definisikan SQL-nya. %s dan %s ini adalah sebuah tempat di mana nanti kita akan menambahnya dengan data. Saat ini kita masih belum dapat menjalankan kode MySQL-nya. Karena kenapa? Pada konfigurasi kita belum menginisiasi MySQL dan juga belum memberikan perintah untuk terhubung dengan MySQL. Jadi di sini saatnya kita menambahkan fasilitas tersebut. Nah, seperti ini. Kita lanjut ya, di bawahnya kita tambahkan kursor sama dengan con.cursor. Ini sudah ada. Kemudian kursor .execute dalam kurung kode SQL-nya dan datanya. Lalu yang terakhir adalah kita harus melakukan commit. Apabila semua proses ini selesai, maka kita kembalikan ke halaman awal ya.
Sudah selesai saya simpan. Kemudian saya kembali ke file tambah saya dan saya tekan refresh. Saya tekan dulu, misalkan di sini namanya Agus, kategorinya adalah teman, simpan. Nah, dia langsung kembali ke halaman awal ya. Kita lihat dahulu apakah dia tersimpan. Saya jelajahi ya. Nah, ternyata data Agus dengan kategori teman itu tersimpan. Ya, hanya saja pada saat ini kita belum menampilkan datanya ke halaman awal. Baik, kita sekarang kembali ke halaman Python kita. Tadi kita sudah lihat bahwa halaman awal kita sudah langsung muncul pada saat proses penyimpanan data dilakukan, tapi datanya belum muncul. Nah, sekarang adalah saatnya kita untuk memunculkan data tersebut. Di sini saya ubah halonya menjadi indeks aja ya. Di sini adalah tempat untuk menampilkan data yang kita ambil dari tabel kontak. Setelah data ditarik, nah saatnya kita menampilkan hasil tarikan dari tabel ke file indeks kita. Di sini kita masukkan dengan nama variabel data, tapi nilainya itu kita ambil dari variabel hasil. Hasilnya seperti ini. Ini datanya sudah kita tarik, tapi belum dapat muncul pada indeks HTML karena memang belum kita munculkan. Saatnya kita melakukan perubahan pada file indeks HTML. Pada halaman ini kita akan menambahkan tombol tambah dan juga ingin menampilkan data. Sementara saya tambahkan dulu link untuk menambahkan data. Kemudian di bawahnya saya berikan tabel. Dan di sini tempat kita melakukan looping saat data dari MySQL ditampilkan pada file HTML ini. Jadi di sini kita tambahkan rumus. Kemudian di sini N4. Dan disinilah tempat kita memunculkan data yang ada pada MySQL.
tadi kita melihat ada tulisan baris 0, baris 1, dan baris 2. Apa itu 0, 1, dan 2? 0, 1, dan 2 adalah indeks dari sebuah kolom. Ini adalah indeksnya ya, baris 0 yang mempresentasikan ID, baris 1 yang mempresentasikan nama, dan baris 2 yang mempresentasikan kategori. Sehingga kita tidak perlu repot lagi untuk menulis ID, nama, dan kategori. Jadi lebih praktis. Baik, kita kembali ke kode yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita coba ya. File ini saya simpan dulu. Nah, di sini sudah muncul ya Agus dan kategorinya teman. Di sini tombol hapus belum dapat diakses, tombol ubah juga belum dapat diakses karena memang belum dibuat. Tapi tombol tambahnya ini sudah bisa ya. Ini ada yang kurang ya. Ini kurangnya adalah bordernya. Saya tambahkan dulu bordernya pada table. Ingat ya, kita menggunakan Bootstrap. Jadi saya menggunakan kelas yang ada pada Bootstrap saja. Saya simpan, kemudian saya refresh halaman webnya. Sudah jadi seperti ini. Selanjutnya saya coba tambahkan data. Di sini namanya Suratni, keluarga. Sudah masuk ya datanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada bahasan proses pembuatan hapus dan ubah. Perlu diketahui, di sini pada saat proses hapus kita hanya akan melakukan satu aksi saja, yaitu langsung menghapus. Tapi kalau proses ubah kita akan melakukan dua kali aksi. Yang pertama aksi untuk menampilkan data, dan yang kedua adalah aksi untuk memperbarui data tersebut. Karena di sini proses yang paling mudah adalah hapus, maka kita akan membuat proses hapus pada Python-nya. Kita kembali ke Python. Di sini saya copy paste saja ya dari yang di atas ini. Saya copy, terus saya paste di bawah. Saya buat root baru, di mana kita akan menyelipkan ID di sini. Di sini saya hapus ya, hapus kontak. Yang dimasukkan pada parameter adalah ID. Kemudian kita buat rumus SQL-nya. Ini tidak perlu kurung ya. Ralat berarti yang di atas ini tidak perlu kurung, saya lupa. Seperti ini saja cukup ya, tidak ada kurung ya. Kita langsung hapus di sini, kasih rumus SQL-nya, delete from kontak where ID sama dengan tanda persen dan S. Kalau seandainya kita mau ngasih langsung juga nggak apa-apa sih. Ini hanya kebiasaan saya aja saat melakukan perumusan query. Kemudian kita execute di sini. Setelah di execute, kita commit. Dan kita kembalikan kepada halaman awal. Ini saya copy saja dari atas ini. Saya simpan, saya balik lagi ke browser. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Saya sudah berada pada browser. Saya refresh dahulu. Kemudian saya hapus Agus, ini saya hapus. Nah, lihat ternyata datanya sudah hilang ya. Berarti rumus hapusnya ini sudah berjalan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan perubahan data. Di sini kita lihat pada link ubah, dia berada pada link ubahnya. Terlihat ya di sini URL-nya garis miring ubah garis miring 3. 3 itu adalah ID-nya.
Nah, di sini kita akan kembali ke app.py dahulu. Saya akan melakukan copy paste. Perbedaan pada kode ini adalah saya menambahkan where di belakangnya. Dan saya akan menambahkan ID ini, saya copy saja. Dan di sini ada SQL ditambahkan dengan datanya. Kemudian karena kita akan menarik data satu saja, jadi di sini pilihannya fetch one. Dan selanjutnya untuk halaman pengubahnya ini kan masih indeks ya. Berarti kita ubah ke ubah kontak. Proses ubahnya sudah selesai dan selanjutnya adalah aksi untuk melakukan perbaruan data. Untuk perbaruan data ini saya copy dari proses simpan saja. Saya copy ya. Kemudian saya paste di bawah sini. Dan saya ubah rootnya jadi perbarui. Dan metode yang digunakan hanya post saja. Selanjutnya saya ubah di sini menjadi perbarui kontak. Ini saya hapus. Kemudian ini saya duplikat. Karena saya akan memasukkan nilai ID. Kemudian karena tidak ada proses penampilan data, maka else-nya saya buang. Cukup ya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah SQL-nya. Baik, kita mulai mengubah SQL-nya. Di sini saya ubah menjadi update kontak. Where ID sama dengan tanda persen dan string. Nah, di sini baru saya masukkan ID-nya di sini. Jadi di sini S-nya itu berurutan ya, nama dahulu di sini karena dia di urutan pertama ya. Kemudian kategori berada pada urutan kedua dan ID pada urutan ketiga. Saya rasa cukup ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat halaman ubah kontak yang ada di sini. Ini belum kita buat. Kita buat dahulu. Ini saya copy paste dari sini. Saya ubah menjadi ubah kontak. Kemudian saya buka halaman ubah kontak tersebut ya. Di sini masih muncul form yang masih kosong. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus saya tambahkan, yaitu saya perlu menambahkan input hidden. Saya beri nama ID juga dengan value yang saya ambil dari Python. Seperti ini. Ini saya copy paste ya ke bawah. Nah, untuk kategori ini kita ada cara khusus ya. Karena kan kita harus menyesuaikan nilai kategori dengan option yang ada di sini. Jika dia teman, maka option teman akan terpilih. Jika dia kategorinya keluarga, maka option keluarga akan terpilih. Begitu juga dengan rekan kerja. Ini memerlukan fungsi if. Kodenya seperti ini.
Jadi jika data 2 ini kosong, maka kita akan melakukan selected. Dan di sini adalah if-nya. Ini saya copy karena memang kodenya memang sama ya, hanya perbedaannya di syaratnya saja. Ini saya copy, saya paste di sini. Saya sesuaikan saja nilainya. Seperti ini. Pada form actionnya kita ubah menjadi perbarui. Saya tekan Ctrl S. Kembali ke browser, saya refresh ya. Baik, di sini Suratni kategorinya keluarga, saya klik ubah. Kemudian kategorinya diubah menjadi teman dan namanya saya ganti Suratni Wijaya misalkan. Saya klik simpan. Ya, sudah berubah ya. Namanya berubah menjadi Suratni Wijaya dan kategorinya adalah teman. Sekali lagi saya ubah. Kategorinya berubah menjadi rekan kerja dan lihat datanya sudah tersimpan. Sebagai tambahan lagi saya menambahkan data lagi ya. Di sini saya menambahkan namanya Surya dan kategorinya adalah keluarga misalnya. Baik, data ini semua sudah tersimpan dan kita lihat lagi database ya, apakah sudah tersimpan dengan baik. Kita klik ke database-nya. Saya tekan refresh. Baik, datanya sudah berubah ya. Di sini ada Suratni Wijaya dengan kategorinya rekan kerja, kemudian Surya sebagai keluarga. Dan saya rasa untuk bahasan kita pada Flash ini kita sudah membahas tentang create, read, update, dan delete data sudah lengkap. Jadi saya rasa ini adalah bahasan kita terakhir pada web framework berbasis Python, yaitu Flash. Saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton dan semoga bahasan yang ada pada video ini mudah dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih.